Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Hari ini kita akan belajar tentang distribusi frekuensi. Di dalam materi distribusi frekuensi ini nanti kita akan belajar yang namanya distribusi data tunggal dan distribusi data bergolong. Langsung saja, apa makna atau definisi dari distribusi frekuensi merupakan suatu cara untuk meringkas serta menyusun data mentah yang diperoleh dari penelitian yang didasarkan pada distribusi atau penyebaran nilai variabel dan frekuensi atau jumlah banyaknya individu pada atribut atau variabel tersebut. Jadi distribusi frekuensi ini berisi penyebaran nilai atau skor dari sebuah variabel dan berisi tentang frekuensi atau banyaknya jumlah dari penyebaran nilai-nilai yang ada di penelitian. Kemudian kita akan masuk ke materi distribusi frekuensi tunggal. Ini teman-teman sudah pernah mempelajarinya di SMA. Ini ada sebuah data tentang nilai matematika siswa kelas 2 SD. Ini teman-teman bisa lihat di bagian kiri slide ini. Ini adalah sebaran atau distribusi dari nilai-nilai matematika siswa kelas 2. Kemudian kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, teman-teman tinggal mengurutkan saja ada berapa nilai yang muncul. Ternyata ada 5, ada nilai 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian teman-teman tinggal hitung frekuensinya berapa banyak nilai 5 yang muncul atau yang didapatkan oleh siswa. Ternyata ada 4 orang. Kemudian yang dapat nilai 6 ada 7 orang, yang mendapatkan nilai atau skor 7 ada 4 orang, yang mendapatkan nilai 8 ada 4 orang, dan yang mendapatkan nilai 9 ada 1 orang. Jadi total dari frekuensi siswa kelas nilai matematika siswa kelas 2 adalah 20 orang. Kalau untuk distribusi frekuensi tunggal ini masih sederhana. Teman-teman sudah pernah mempelajarinya dulu di SMA. Kemudian kita akan belajar bagaimana mencari nilai rata-rata atau min dari nilai matematika kelas 2 SD. Tadi ya teman-teman sudah mendapatkan tabelnya, tabel distribusi frekuensi tunggal. Ada yang mendapatkan nilai 5 sampai nilai 9 dan total dari frekuensinya ada 20 orang. Jadi rumus untuk min, nilai min itu adalah X bar sama dengan sigma F dikali XI dibagi N. X bar ini adalah min atau ME, nanti simbolnya bisa X bar ataupun ME, yaitu min. Sigma atau epsilon ini adalah penjumlahan dari F frekuensi dikali X atau nilai ke berapa. Jadi skor ini yang mungkin kan XI atau X1, X2, X3, X4, X5 kayak gitu. Dan N adalah jumlah subjek, yaitu 20. Jumlah total dari keseluruhan sampel. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Untuk mencari min distribusi frekuensi tunggal, teman-teman tinggal masukkan saja. Caranya adalah kita cari dulu yang fx-nya. Fx itu berarti frekuensi dikali nilai, frekuensi dikali skornya. Kalau yang di sini berarti 5 dikali 4, 20. Nilai 6 dikali 7 orang yang mendapatkan 42. 7 dikali 4, 28. 8 kali 4, 32. Dan 9 dikali 1. Kemudian sigma adalah penjumlahan totalnya. Jadi sigma fxi-nya adalah 131. Teman-teman silahkan masukkan ke dalam rumus. Kemudian dibagi total N-nya ada 20. Maka rata-ratanya adalah 6,55. Jadi rata-rata nilai matematika kelas 2 SD adalah 6,55. Sangat sederhana, teman-teman bisa melakukannya. Kemudian teman-teman bisa juga mencari modusnya. Modus adalah nilai atau skor yang sering muncul atau yang memiliki frekuensi paling besar atau paling tinggi.
Kalau pada tabel distribusi tunggal nilai matematika tadi, teman-teman langsung bisa melihat dari frekuensinya. Yang mendapatkan frekuensi tertinggi atau terbesar adalah di skor 6. Frekuensi tertingginya adalah 7, skornya adalah 6 atau nilainya adalah 6. Kemudian untuk median atau nilai tengah dari data frekuensi yang tersedia. Jadi teman-teman bisa lihat kan ini dilihat dari total frekuensinya berapa. Karena total frekuensinya kita adalah 20, berarti nilai tengahnya berada pada frekuensi 10 dan 11. Frekuensi 10 dan 11 itu kalau dikumulatifkan berada di sini. Ini kan 4 tambah 7 adalah 11 ya. Berarti skor ke 10 dan 11 itu berada pada skor 6. Frekuensi 10-11 ada di skor 6. Begitu untuk distribusi frekuensi tunggal. Berikut adalah tugasnya teman-teman. Untuk tugas distribusi frekuensi tunggal, teman-teman diminta untuk mencari rata-rata dari nilai fisika pada tabel yang berikut. Teman-teman buat dulu tabel frekuensi tunggal, kemudian teman-teman cari nilai rata-ratanya, kemudian berapa nilai modusnya, dan berapa nilai median dari nilai fisika kelas 10A. Kita lanjut ke distribusi frekuensi bergolong. Kalau distribusi frekuensi bergolong ini akan menggunakan interval-interval kelas dalam menyusunnya. Jadi kita nanti akan punya interval kelas tidak hanya per skor. Kalau tadi kan per skor ada atau per nilai ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, tapi kita menggunakan interval atau range dari tiap kelas atau range dari nilai. Ini ada tabel nilai matematika kelas 5 SD, jumlahnya ada 40 siswa atau 40 orang di sini. Ini nilai-nilainya. Nah, bagaimanakah kita membuat tabel distribusi frekuensi bergolong? Cara pertama atau langkah pertama, teman-teman cari skor tertinggi dan skor terendah dari keseluruhan nilai 40 orang ini. Kita dapatkan ternyata yang tertinggi adalah 89 dan terendah ada yang nilainya 50. Setelah teman-teman mendapatkan skor tertinggi, teman-teman diminta untuk mencari atau menentukan jarak pengukuran atau range of measurement. Rumusnya adalah R sama dengan X maksimal dikurangi X minimal ditambah 1. X maksimalnya tadi 89 dikurangi 50 nilai minimalnya ditambah 1, yaitu 39 ditambah 1 hasilnya adalah 40. Setelah itu teman-teman akan masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah menentukan jumlah interval kelas. Rumusnya adalah K kecil sama dengan 1 plus 3,3 log N. Jadi teman-teman tinggal masukkan saja apa yang diminta oleh rumus. Kemudian hasilnya adalah 1 plus 33 kali log 40 karena N-nya 40, total nilainya adalah 40 orang, 40. Ini berarti 1 ditambah 3,3 dikali 1,62. Ini untuk log 40-nya teman-teman bisa cari menggunakan kalkulator. Langsung saja. Kemudian hasilnya adalah 1 ditambah 5,287. Jadi hasil akhirnya adalah 6,287. Ini koma ya, bukan titik. Nah, kita bulatkan karena kurang dari 0, komanya kurang dari 0,5, berarti kita bulatkan ke bawah yaitu jadi 6. Setelah itu teman-teman menentukan lebar kelas atau I, simbolnya I sama dengan R besar dibagi K. R besar adalah range, tadi teman-teman sudah cari, dan K kecil adalah interval kelas. Jadi teman-teman tinggal masukkan range-nya tadi 40 dibagi 6, hasilnya adalah 6,67. Kemudian dibulatkan menjadi 7. Nah, dari data yang tabel sebaran nilai dari 40 siswa tadi, teman-teman bisa langsung masukkan ke tabel frekuensi bergolong, yaitu ada interval kelas. Interval kelas tadi ini kan adalah 7. Jadi dari nilai terendah yaitu 50 ke 56 ini ada 7
intervalnya tadi 6 ya, bukan 7, maaf. Intervalnya ada 6, kemudian lebar kelas atau lebar intervalnya tadi ada 6. Sedangkan untuk sebentar, saya kok lupa. Jumlah intervalnya 6, penentuan lebar kelasnya 7. Oh ya benar. Ininya 7, jarak dari 50 ke 56. Kemudian jumlah interval kelasnya ininya 1 2 3 4 5 6. Ini ada 6. Jarak antar nilainya ini adalah 7. Jadi teman-teman tinggal buat saja 50 ke 56 itu ada 7 jaraknya. Kemudian 57 ke 63, 64 ke 70, 71 ke 77, kemudian 78 ke 84, kemudian 85 ke 91. Setelah teman-teman punya interval kelas ini, teman-teman tinggal cari frekuensi dari setiap nilai antara 50 dan 56. Teman-teman bisa cari di sini ada berapa orang yang mendapatkan nilai antara 50 sampai 56. Di sini ada 5, kemudian yang 57 sampai 63 ada 2 orang, kemudian yang dapat nilai 64 sampai 70 ada 16 orang, kemudian yang 71 sampai 77 ada 6 orang, yang 78 sampai 84 ada 8 orang, sedangkan yang mendapatkan nilai 85 hingga 91 ada 3 orang. Total frekuensi ada 40. Begitu. Kemudian ini ada beberapa istilah terkait dengan distribusi frekuensi bergolong. Yang pertama adalah batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi interval kelas satu dengan yang lain. Nah, ini batas kelas itu yang membatasi, ini nilai-nilai batas kelas itu ada yang namanya batas atas dan ada yang batas bawah. Batas kelas atas itu adalah nilai batas daerah di sebelah kanan, yaitu yang berada di sini adalah batas kelas atas. Sedangkan yang di sebelah kiri adalah batas bawah atau batas kelas bawah. Gitu. Kemudian ada yang namanya batas nyata. Batas nyata itu adalah batas di antara interval kelas. Jadi kalau yang dari kelas atau dari skor 50 sampai 56 dan kelas 57 sampai 63, maka batas kelasnya adalah di antara nilai 56 dan 57. Cara mencarinya adalah teman-teman tinggal tambahkan saja tiap batas nilai ini, 56 ditambah 57 dibagi 2. Begitu juga yang ini 63 ditambah 64 dibagi 2. Nah, ini adalah batas nyata antar kelas. Kemudian ada yang namanya titik tengah atau X besar, angka atau nilai yang terdapat di tengah-tengah interval kelas. Jadi nilai tengah itu adalah nilai tengah pada interval kelas. Jadi kalau pada interval kelas yang 50 sampai 56, maka nilai tengahnya adalah skor 53. Nilai tengah dari skor interval kelas dari angka 50 sampai 56 itu nilai tengahnya 53. Yang interval kelas 57 sampai 63 titik tengahnya ada di 60, 64 dan 70, nilai tengahnya ada di 67. Seperti itu. Kemudian ada juga istilah yang namanya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif merupakan penjumlahan semua frekuensi yang dilakukan meningkat dari frekuensi interval yang paling bawah ke frekuensi interval yang paling atas. Contohnya seperti ini. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan. Ini ada titik tengah, teman-teman, tadi adalah nilai tengah pada satu interval kelas. Ini. Kemudian batas nyata yaitu nilai antar kelas atau antar interval. Jadi kalau tadi ada 56 ditambah 57 dibagi 2, hasilnya adalah 56,5. Kemudian untuk frekuensi kumulatif yaitu adalah penjumlahan dari frekuensi terbawah ke frekuensi
frekuensi yang paling atas, ke frekuensi interval yang paling atas. Jadi ini kan 5, kemudian dari 5 ditambah 2 jadinya 7, dari 7 ditambah 16 jadinya 23, 23 tambah 6 jadi 29, 29 tambah 8 jadi 37, 37 tambah 3 sama dengan 40. Dari penjumlahannya ke atas. Seperti itu untuk distribusi frekuensi bergolong. Ini ada satu tugas lagi terkait distribusi frekuensi bergolong. Di sini ada 100 orang siswa. 100 atau berapa ya? Kalau jumlahnya ya 100 orang siswa. Ini adalah nilai IQ. Teman-teman diminta untuk membuat tabel frekuensi bergolong disertai dengan nilai tengah, kemudian batas nyata dan frekuensi kumulatifnya. Hitungan untuk membuat tabel frekuensi bergolong juga tolong dicantumkan ke dalam jawaban tugasnya teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi distribusi frekuensi cukup sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.